Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Dita di Sharing with Minsi. Buat teman-teman yang belum pernah ketemu aku secara langsung, aku adalah tipikal orang yang bisa dibilang termasuk orang yang ceria. Terus aku lumayan, kayaknya nggak lumayan lagi deh, emang ekstrovert ya mbak. Jadi kalau aku butuh energi itu malah aku nggak bisa kalau di rumah, jadi harus keluar gitu kan, harus bertemu dengan seseorang kayak gitu loh mbak. Jadi aku ekstrovert dan sangat ceria gitu, dan itu sudah menjadi bawaanku dari kecil. Aku adalah anak yang ceria, lumayan cerewet juga. Dulu aku tuh tipikal orang yang malu karena aku termasuk anak yang cerewet guys, karena aku sendiri bahkan gak bisa untuk mengendalikan diri dan gak ngomong terus gitu. Dari kecil aku sempat mikir apa aku jadi pendiam aja ya, terus kayak nyoba sehari menjadi seorang pendiam introvert gitu, tapi ya tidak bisa karena aku bukan orang yang seperti itu. Aku ya ekstrovert, terus ceria dan cerewet gitu guys. Itu sudah satu paket komplit kita ya seperti itu gitu. Terus bagi teman-temanku yang introvert ya, melihat aku gampang banget akrab sama orang baru, misal kayak baru pertama kali ketemu terus bisa mutualan IG ke WhatsApp, terus bisa ngobrol, itu bagi teman-temanku kayak kok bisa sih mbak, kok tidak malu, kok ini. Menurutku itu adalah hal yang tidak sulit guys, nggak mudah juga, cuma nggak susah-susah banget gitu loh. Dan aku suka seperti itu, aku suka kenalan dengan orang baru. Dan sebenarnya orang yang baru kita kenal itu nggak sejutek itu kok. Kadang pikiran kita aja yang mikir kalau mbak nih kalau diajak ngomong pasti kayak gini-gini. Enggak, mereka juga ada beberapa yang juga pengen kenal sama kita gitu guys. Jadi kalian jangan kegeeran dan suuzon ya sama orang lain. Oke, topik kali ini kita membahas tips gimana caranya keceriaan bisa bikin kamu bahagia setiap hari. Di Another Day, Another Tips bareng Minsi ya. Yuk kita sharing bareng-bareng. Berapa temanku ada yang notice kenapa kayak Mbak Dita tuh setiap ketemu kayak nggak pernah punya masalah, selalu happy, selalu ketawa-ketawa gitu kan. Itu bukan berarti aku orang yang kalau di rumah itu pasti nangis kejer, enggak juga guys. Aku nggak senangis itu kok, kadang nangis cuma nggak senangis itu juga. Bukan berarti karena aku sangat bahagia di luar terus di rumah nanti kayak nangis enggak ya, nangisnya di rumah sih, cuma nggak senangis itu kok. Terus apa alasan menjadi ceria itu bisa bahagia, maksudnya kenapa keceriaan itu bisa membawa kebahagiaan. Sorry ya guys. Macam tak betul je budak ni. Yang pertama, dengan ceria kita bisa bikin mood kita bagus. Meningkatkan mood itu udah apa ya, kayak sepaket banget. Dengan kita ceria ya otomatis mood kita bagus gitu kan. Yang kedua, meningkatkan energi. Jadi bukan energi kita yang banyak dulu terus kita baru bisa ceria, tapi otomatis dengan kita menjadi ceria, energi kita tuh banyak. Dan yang aku rasain menjadi ceria itu bener-bener bikin kita bersemangat. Kayaknya nggak sih orang yang ceria tapi lemes, lembek? Jarang kan, biasanya orang ceria itu pasti ya energi gitu loh. Tapi ya saya tidak tahu, mungkin ada teman kalian yang ceria tapi kurang bersemangat. Lanjut yang ketiga, dengan ceria kita dapat meningkatkan kreativitas kita guys. Misalkan kita lagi mau ngedit katalog atau mau gambar, mau bikin video atau ngapain aja lah yang berhubungan dengan kreativitas, tapi kita lagi bete, lagi bad mood, ya pasti kan hasilnya jelek guys. Jadi dengan ceria kita bisa meningkatkan kreativitas. Lanjut yang keempat, dengan ceria tuh kita bisa lebih dikenal, maksudnya bukan dikenal ya, lebih diingat gitu guys, lebih berkesan untuk orang lain. Jadi punya banyak kenalan dan banyak teman di mana-mana gitu. Keuntungan selanjutnya. Terus yang kelima adalah dengan ceria kita bisa bikin mental kita tuh lebih sehat daripada kalau kita pribadi yang kurang ceria. Kalau kita adalah pribadi yang kurang ceria gitu guys maksudnya. Jadi udah jelas kan guys alasan kenapa keceriaan itu bisa membawa kebahagiaan. Ya karena keuntungan-keuntungan tadi gitu loh. Yang keuntungan terakhir itu yang paling penting, dimana kita bisa lebih sehat mentalnya ketika kita adalah seorang pribadi yang ceria. Kayak gitu ya. Lanjut, aku tuh pernah dengar di ceramahnya Gus Baha. Ini kalau ada yang salah boleh dikoreksi aja ya teman-teman. Aku juga masih belajar. Maaf ya kalau ada yang salah.
Tahu nggak sih guys, kalau setan itu mudah masuk ke orang yang gak bahagia. Setan itu paling seneng kalau lihat orang mukmin yang lagi susah, yang lagi sedih gitu. Karena orang kalau lagi sedih, lagi susah itu lebih mudah buat ngeluh. Dan kalau ngeluh nanti kita kayak gak percaya, kayak gak terima gitu sama takdir yang sudah Allah kasih ke kita. Setan itu targetnya sih ya supaya orang mukmin itu resah, ragu, terus mulai nggak yakin sama Allah gitu loh. Kalau resah, kalau menggugat, kenapa ya aku terlahir dari keluarga ini, atau kenapa ya temanku kayak gini, kenapa ya si A kayak gini, kenapa ya si B kayak gini gitu kan. Gitu kan pas kita lagi sedih tuh, lagi murung. Nah, itu di situ tuh setan suka banget buat bikin kita overthinking hal-hal yang kayak gitulah, yang seolah-olah kita nggak bahagia dengan hidup yang sudah Allah berikan gitu loh. Padahal kan semua hal yang terjadi itu udah atas izin Allah dan itu terbaik buat kita, baik itu terasa manis maupun pahit gitu, tapi semuanya itu adalah hal yang terbaik buat kita guys. Nah, beda lagi kalau kita lagi dalam keadaan ceria, kalau kita lagi happy, lagi bahagia, apapun yang terjadi dalam hidup, misalkan teman kita melakukan hal yang gak kita sukai, atau si A begini, si B begitulah ya guys. Kita ini lagi ceria, ya udah ceria aja. Kita tuh nggak menggugat siapa ya, pokoknya ya wes. Nanti kan juga ada masanya, namanya rasa sakit itu kan nggak selamanya guys, pasti ya hilang dan pergi. Namanya orang juga, people itu come and go, Pak. Dan disinilah yang bikin aku merasa beruntung banget lahir sebagai orang yang ceria, karena dengan ceria ini aku bisa dibilang jarang overthinking, jarang memikirkan besok gimana ya kalau nggak kayak gini, besok gimana ya kalau nggak berhasil, kalau nggak kayak gini. Nggak kepikiran, bahwa pokoknya yang ada ya udah jalan aja dulu. Kalau aku selalu percaya Allah itu sesuai prasangka hambanya. Dan alhamdulillah dengan sifat ceriaku ini bisa banget untuk membawa aku gak overthinking, gak sedih-sedih, terus kayak meragukan hari esok, khawatir tentang masa depan dan lain-lain. Karena yang aku pikiran ya gimana aku bisa present the moment di hari ini, menjadi bahagia. Dan itu yang bikin aku semangat dalam hidup, semangat mencapai impian-impian aku, semangat melakukan kebaikan. Kalau aku gak lahir sebagai orang yang ceria, mungkin aku masih bisa sih untuk achieve banyak impian ya, cuma mungkin gak sesemangat sekarang gitu. Jadi buat teman-teman yang masih malu untuk menjadi pribadi yang lebih ceria setiap harinya, menurut aku perlu banget kalian latih sih guys. Karena penting banget dalam segala aspek loh. Dalam keagamaan ini juga bisa ngeboost semangat kamu dalam melakukan kebaikan. Terus dalam kehidupan sehari-hari juga bagus banget, seperti yang tadi aku bilang, keuntungan-keuntungan di depan Yang sangat berguna banget buat perjalanan hidup kita. Dan itu tuh 5 belum semuanya loh guys. Ada beberapa keuntungan lain yang aku rasakan sebagai orang yang ceria. Contoh, orang ceria itu cenderung jauh lebih optimis daripada yang gak ceria. Terus orang ceria itu bisa menularkan semangatnya ke teman-teman di sekitarnya. Jadi dalam tim, ketika kita punya teman yang ceria itu pasti bisa bikin kita semangat kan. Kalau teman kita adalah teman-teman yang begitu ya, kurang ceria semua, ya gak ada yang nyemangatin gitu loh, ya gak ada yang ngehidupin suasana pas kumpul gitu. Terus orang yang ceria itu biasanya ya paling ngangenin ya kan. Terus lagi kalau dalam agama lagi ya guys, yang aku rasain setelah aku menjadi pribadi yang ceria itu lebih mudah untuk bersyukur. Ini penting banget karena seperti yang kita tahu dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka sungguh azabku sangat pedih. Jadi dengan pribadi yang ceria kita bisa guys, bukan berarti kita meminta nikmat lebih banyak tuh enggak, karena itu tuh udah otomatis dengan kita sering bersyukur. Karena kita adalah tipikal orang yang ceria, kita adalah orang yang bahagia menjalani hidup dengan takdir yang sudah Allah berikan. Allah tuh dengan mudah akan memberikan kemudahan dan kelancaran urusan yang kita mau dalam hidup ini. Jadi kalau kamu ya lagi merasa kok hidup aku lagi susah banget ya mbak, kok kayak
gini-gini aja ya. Mungkin kamu masih kurang bersyukur, tapi cobain deh bersyukur dengan kamu menjadi ceria. Itu bisa ngebus banget buat mempercepat kamu bisa achieve impian-impian kamu, karena ya siapa sih yang gak suka ngelihat orang happy ya kan. Allah juga bakalan seneng banget ngelihat hambanya happy. Begitu juga teman-teman di sekitar kamu, customer-customer kamu pasti bakalan ikut seneng kalau dilayani dengan perasaan happy, dengan mood bagus, bakule bahagia, sing tumbas juga bahagia, teman kamu juga bahagia, kamu minta ke Allah, minta dilancarkan ini itu dengan bahagia, Allah juga seneng nemenin kamunya guys. Jadi stop untuk nangis-nangis lagi. Nangis boleh tapi jangan keseringan ya guys. Belajar menjadi ceria karena itu worth it banget untuk kamu coba minimal ya sebulan. Buat kamu yang belum terbiasa menjadi ceria mungkin berat ya, tapi cobain deh, kamu harus banget coba dengan ceria, rasakan perubahan hidup kamu. Mungkin itu yang bisa aku sharingkan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Aku minta maaf banget kalau banyak kesalahan dalam berkata atau berucap atau bertingkah, aku minta maaf ya teman-teman. Nah, aku penasaran banget deh, kamu punya gak sih teman yang ceria, optimis, terus dia tuh kayak membawa baterai gitu dalam setiap pertemuan? Ceritain teman ceria versi kamu ya. Jadi, mari kita doakan teman-teman kita yang sudah ceria dan berusaha bahagia, menularkan kebahagiaan yang dia punya ke kita. Semoga dia selalu diberi kesehatan, umur panjang dan berkah. Semoga dia selalu bahagia kapanpun dan dimanapun. Amin. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Aku tunggu cerita kamu menjadi ceria ya. Gimana keceriaan yang kamu bangun ini benar-benar bisa membawa kebahagiaan di hidup kamu. Dan jangan lupa kabarin aku karena itu sangat berarti buat aku. See you on another video and bye-bye.